Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Nemeng sampeyan tutuk goto wesi kuning terus nggon sirah. Niku saka bathuk niku mlethek. Letik. Terus matane ucul. Matane sapa? Matamu kuwi. Karo Ratu Gustine kok kaya ngono. Ngeyel kok mangkel. Modar sampeyan. Wis, modar-modar iki karo bendara. Mboten ngoten nyatane kaya ngono. Togok adalah tokoh wayang yang memiliki julukan sebagai dewa yang malang, di mana tokoh ini ada di dalam kisah pewayangan Purwa yang cukup populer. Dia memiliki mata juling, hidung yang pesek, mulut ndower atau lebar tak bergigi, kepalanya botak, bahkan rambutnya hanya ditengkuk saja, bergelang, dan memiliki suara ngebas atau rendah besar. Keris adalah senjata utamanya yang selalu ia bawa kemana-mana, juga dalam menghadapi musuh. Walaupun di kisah pewayangan hampir tidak pernah melihat Togok berkelahi ataupun bertempur, Togok merupakan tokoh pewayangan yang memiliki takdir untuk menemani majikannya yang memiliki hati sombong, keras kepala, otoriter, hiporkit, dan anti-demokrasi. Karena suaranya yang rendah dan ngebas, hampir kata-kata bijaknya tak didengar dan diindahkan oleh majikannya. Itu sebabnya Togok pun ikut kecipratan watak jahat dari majikannya. Disinilah kenapa Togok memiliki julukan sebagai dewa yang malang, karena ia tak semujur saudaranya Semar, walaupun keduanya adalah sama-sama sucu dari Sang Hyang Wenang. Saat zaman kedewataan, Alkisah Sang Hyang Wenang telah mengadakan sayembara untuk menjadi penguasa kahyangan. Sayembara ini pun diikuti ketiga cucunya, yaitu Batara Antaga atau Togok, Batara Ismaya atau Semar, dan Batara Manikmaya atau Batara Guru. Sayembara itu syaratnya adalah menelan Gunung Jamur Dipa dan memuntahkan kembali secara utuh. Togok pun menjadi peserta urutan pertama, karena ia adalah yang paling tua. Namun ternyata Togok gagal melakukannya, malah akibatnya ia mengalami robek pada mulutnya. Selanjutnya Semar melakukannya. Ia pun berhasil menelan gunung tersebut secara utuh. Namun Semar gagal memuntahkannya hingga perutnya membuncit. Karena gunung tersebut musnah ditelan Semar, akhirnya yang memenangkan sayembara tersebut adalah Batara Guru yang merupakan cucu paling bungsu. Karena gagalnya Semar dan Togok, akhirnya mereka ditugaskan turun ke bumi untuk menjadi pamong dan penasehat alias pembisik arti kehidupan kepada manusia agar manusia berbuat kebajikan. Naasnya Semar yang berhasil menelan gunung mendapatkan hadiah berupa menjadi penasehat para kesatria berwatak baik, sedangkan Togok yang gagal menelannya mendapat hukuman menjadi pamong para kesatria yang berwatak buruk. Inilah nasib malang yang dialami Togok. Ia pun harus menemani kaum aristokrat yang berhati busuk dari masa ke masa. Namun kehadiran Togok dalam pewayangan ini hanya sebagai pelengkap penderita saja. Di dalam pementasan wayang, ia selalu gagal membisikkan kebajikan kepada orang-orang yang diikutinya. Angkara murka pun terus mengalir, watak budi terabung, Togok pun dianggap gagal sebagai dewa. Togok memiliki kemampuan mengingat yang sangat kuat, apalagi ia sudah mengarungi berbagai tempat. Dengan begitu, ia mendapat tugas sebagai pemandu jalan para raksasa yang diikutinya. Di sini Togok memiliki sifat jelek, yaitu tak memiliki kesetiaan. Terkadang Togok suka berganti-ganti majikan di setiap tempat dan setiap waktu. Togok yang memiliki nama lain Lurah Wijaya Mantri ini sering mendapat tugas mengantar bala tentara mengarungi negeri, berpindah tempat dari negeri satu ke negeri lainnya. Pada setiap lakon pewayangan, Togok ditakdirkan untuk mendampingi majikan berhati congkak, keras kepala, mau menang sendiri, hipokrit, otoriter, dan anti-demokrasi.
Suara-suara bijak dan pesan moral nyaris tak pernah didengar, sehingga dia ikut tercitrakan sebagai tokoh berwatak jahat. Tugas Togok sebenarnya adalah mencegah perilaku, tindakan, dan aksi kejahatan. Togok dalam posisi sebagai pengasuh dan tidak menjadi kehilangan jati dirinya. Uniknya Togok tetaplah dianggap sebagai sosok yang memiliki kecerdasan sebagai dewata. Meski berada dalam lingkungan tokoh jahat, Togok dianggap tidak lebur dalam perilaku jahat. Togok juga dianggap tidak lebur dalam opini yang umum. Tokoh Togok lebih mudah dikenali dalam pewayangan Jawa, karena ia memiliki ciri yang sangat khas sekali, yaitu mulutnya yang besar. Di mana mulut itu selalu digunakan untuk menasehati para majikannya, namun tak pernah diindahkan oleh majikannya. Padahal kata-kata yang diucapkan Togok cukup indah, namun dengan simbol suaranya yang ngebas, bahkan kata-kata bijak pun tak terdengar sama sekali. Inilah nasib malang yang dialami Togok sebagai dewa yang malang. Itulah sekelumit kisah tentang Togok dewa malang yang nasibnya tidak sebaik saudaranya. Semoga kisah Togok ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.